Amelia Rahayu dari kelas B5 dengan NIM 238111301 dari PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan membuat video pembelajaran Project Based Learning Kurikulum Merdeka di TK. Berikut videonya, yaitu dari kegiatan awal, inti, dan kegiatan penutup. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sebelum kita melakukan kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan duduk manis, sikap mau berdoa. Berdoa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang teladan Nabi Muhammad. Siapakah Nabi Muhammad itu? Di kegiatan kemarin kita sudah mengenal siapa itu Nabi Muhammad. Hari ini kita akan melakukan kegiatan tentang teladan Nabi Muhammad, yaitu bersedekah. Siapa yang tahu tentang apa itu sedekah? Ya, sedekah adalah memberikan sesuatu berupa uang, barang kepada orang yang tidak mampu. Mengapa kita harus bersedekah dan meneladani sifat Nabi Muhammad? Ya, meneladani sifat Nabi Muhammad bukan sekedar anjuran, melainkan bagian dari bentuk keimanan dan kunci untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Yuk kita menonton video pendek tentang cerita Nabi Muhammad yang memberikan sedekah kepada orang tua yang tidak mampu. Kita lihat videonya. Pada suatu hari seorang pengemis datang kepada Rasulullah. Dengan suara pelan pengemis itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku lapar, aku haus, dan aku tidak punya tempat untuk bernaung. Tolonglah aku, wahai Rasulullah." Rasulullah pun tersenyum lembut saat mendengar keluhannya. Lalu Rasulullah masuk ke dalam rumahnya dan memeriksa perbekalan yang ada. Namun ternyata di rumah beliau pun tak tersisa makanan sedikit pun. Lalu istri beliau, Sayyidah Aisyah berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, tidak ada lagi yang tersisa di rumah ini selain air." Mendengar itu, Rasulullah pun tersenyum dan berkata, "Wahai Aisyah, jika begitu berikanlah jubahku ini kepada pengemis itu." Lalu Rasulullah memberikan jubah satu-satunya yang beliau miliki saat itu dan menyerahkannya kepada pengemis tua itu. Rasulullah pun berkata, "Ambillah jubah ini dan juallah. Dengan izin Allah, engkau akan mendapatkan rezeki darinya." Pengemis itu pun terkejut dan menangis. "Wahai Rasulullah, aku datang hanya meminta makanan, tapi engkau malah memberiku pakaianmu sendiri. Sungguh aku malu kepadamu, wahai Rasulullah." Namun Rasulullah menjawab dengan lembut, "Tidak apa-apa, wahai saudaraku. Barang siapa menolong orang lain karena Allah, maka Allah akan menolongnya lebih besar dari yang ia berikan." Dengan penuh syukur, pengemis itu menerima jubah Rasulullah dan segera pergi ke pasar. Sesampainya di pasar, lalu pengemis itu berkata, "Wahai para penduduk pasar, siapakah yang mau membeli jubah Rasulullah?" Orang-orang di pasar pun segera datang menghampiri pengemis itu. Seorang saudagar buta yang mendengar kabar itu, ia pun langsung memerintahkan budaknya untuk membeli jubah Rasulullah. Lalu ia berkata, "Dapatkan jubah itu dengan harga berapapun. Jika engkau berhasil, maka engkau akan merdeka." Akhirnya budak itu pun berhasil membeli jubah tersebut dari seorang pengemis itu. Pengemis itu pun tak menyangka, karena keberkahan jubah Rasulullah, ia pun menerima uang itu dengan penuh syukur. Lalu budak itu segera menyerahkannya kepada tuannya. Dengan memegang jubah tersebut, lalu ia berdoa,
Ya Allah, dengan hak Rasulullah dan keberkahan jubah ini, sembuhkanlah penglihatanku. Atas izin Allah, seketika penglihatannya pun kembali. Tak lama, sang saudagar itu datang kepada Rasulullah dan membawa jubah tersebut, lalu ia berkata, Wahai Rasulullah, aku tidak sanggup menyimpan jubah yang mulia ini. Aku ingin mengembalikannya agar jubah ini tetap menjadi milikmu. Rasulullah pun tersenyum dan menerima jubah itu kembali. Setelah saudagar itu pergi, lalu Rasulullah bersabda kepada para sahabat, Siapa yang memberi karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan lebih baik, bahkan dari arah yang tak ia sangka. Melalui video tadi, apa yang bisa kita dapatkan dalam video tadi ya anak-anak? Ya, tadi ada seorang kakek tua yang ingin meminta makan kepada Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad tidak mempunyai makanan atau tidak mempunyai uang. Dan yang dipunyai Nabi Muhammad adalah jubah atau baju yang ada di almari, hanya itu. Kemudian Nabi Muhammad memberikannya jubah itu kepada pengemis itu dan menyuruh untuk dijual. Dan apa yang terjadi? Ya, pengemis itu menjual jubah itu dan mendapatkan uang. Akhirnya dia bisa makan. Dan jubah itu bisa digunakan oleh yang membeli untuk mengobati matanya yang buta. Berikut adalah hal-hal penting dan bermakna yang kita dapatkan setelah menyaksikan kisah berikut. Yang pertama yaitu pelajaran tentang keajaiban sedekah. Sedekah menyelamatkan banyak orang. Melalui film tadi, kita melihat efek domino kebaikan. Satu jubah dari Nabi berhasil menolong pengemis menjadi berkecukupan, memerdekakan seorang budak, dan menyembuhkan penyakit kebutaan si pembeli tadi. Yang kedua yaitu harta sedekah tidak pernah berkurang. Alur cerita tadi memperlihatkan sebuah keajaiban nyata di mana jubah yang telah disedekahkan pada akhirnya kembali lagi ke tangan Nabi Muhammad dalam keadaan semua orang sudah tertolong. Yang ketiga, memberikan harta terbaik. Kita diajarkan untuk mensedekahkan barang yang paling kita cintai atau yang paling bernilai, bukan sekedar barang sisa yang sudah tidak diinginkan lagi. Teladan nyata akhlak Rasulullah yaitu sifat kedermawan tanpa batas. Menonton film tadi memberi kita gambaran visual betapa Nabi tidak pernah menolak orang yang meminta bantuan. Bahkan ketika beliau sendiri sedang tidak memiliki makanan di rumahnya, beliau lebih mengutamakan perut orang lain daripada kenyamanan dirinya sendiri. Itulah manfaat dari bersedekah dan menteladani akhlak Nabi Muhammad. Bagaimana anak-anak senang untuk hari ini? Kita lanjut lagi untuk kegiatan yang berikutnya, yaitu kita mengetahui baik dan buruk, membedakan antara baik dan buruk. Di sini akan Bu Guru tampilkan sebuah gambar, beberapa gambar. Ada gambar yang buruk dan ada gambar yang baik. Nanti gambar tersebut bisa ditentukan apakah itu baik atau buruk. Kalau baik, nanti ada kertas yang berwarna kuning ditempelkan di pohon baik dan buruk. Dan yang buruk itu berwarna pink. Nanti kita lihat apakah gambar tersebut baik atau buruk. Kita lihat gambarnya. Di sini ada gambar anak yang membanting HP. Apakah baik atau buruk? Ya, kalau buruk berarti kita ambil kertas berwarna pink.
kita tempel di pohon baik dan buruk. Kemudian gambar berikutnya yaitu gambar menyayangi binatang. Apakah baik dan buruk? Ya, menyayangi binatang berarti baik. Maka pilih kertas yang berwarna kuning. Kemudian ada gambar lagi, ada seorang anak yang menyapu, mencuci piring, dan bersih-bersih. Baik atau buruk? Ya, itu baik, berarti kertas kuning. Kemudian ada gambar lagi, ada 3 anak yang sedang membuli atau mengejek anak satunya lagi yang ada di tengah. Baik atau buruk? Ya, itu perbuatan yang buruk. Berarti kita pilih kertas yang warnanya pink. Dari kegiatan memilih gambar baik dan buruk, kita dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik berarti kita meneladani sifat Nabi Muhammad tadi. Makanya kita harus selalu bersikap baik untuk meneladani Nabi Muhammad. Untuk kegiatan berikutnya yaitu kita membuat proyek celengan bersedekah. Celengan untuk kita bersedekah pada orang-orang yang kurang mampu. Celengan ini terbuat dari kertas, kardus bekas, botol, kemudian ada hiasan-hiasan dari kertas-kertas, lem, dan gunting. Kita hias dan bentuk menjadi yang paling bagus. Dan dikasih uang, diberi uang, kita kumpulkan di celengan tersebut. Setelah itu setelah terkumpul uangnya, nanti bisa kita salurkan ke orang yang tidak mampu. Itulah tadi kegiatan pembelajaran yang bisa kita lakukan. Kesimpulannya, kita harus meneladani sifat Nabi Muhammad agar hidup kita selalu berkah dan selalu mendapatkan rezeki dari Allah yang Maha Kuasa. Sebelum kita tutup, ada tepuk sedekah. Mari kita tepuk sedekah. Tepuk sedekah. Bersedekah, bersedekah, bersedekah. Bikin berkah, bikin berkah, bikin berkah. Saling bantu, saling tolong, saling doa, saling jaga. Hidup berkah dengan sedekah. Terima kasih. Sebelumnya kita tutup dengan berdoa. Berdoa setelah kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabri walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.